Oke, selamat pagi, petang kepada semua rekan guru dan juga penonton di YouTube. Saya Vester daripada SK Talungan. Hari ini akan share tentang perkara asas dalam proyektor. Kenapa saya memilih saya kongsikan proyektor ini sebab guru sangat sinonim dengan proyektor, sebab terlebih tadi rekan kita telah mengatakan tentang melalui Miracast tentang wireless, tetapi kita balik kepada perkara asas proyektor itu, bagaimana proyektor itu yang digunakan, apa yang sesuai digunakan untuk para guru, yang sesuai di semua lapisan. Tidak kira dia guru baru, guru lama, semuanya boleh sepertinya kita ke arah digital. So saya kongsikan hari ini tentang asas technical projector. Oke, kita mulakan. Terima kasih kepada moderator sebelum itu. Oke, asas technical projector. Pertama, pembelajaran abad ke-21. Pada masa ini kita bukan lagi berkata tentang chalk and talk, kita berkatakan tentang whiteboard, tetapi ya masih menggunakan whiteboard, tetapi kita menambah PDPC kita lebih menarik, yaitu menerapkan teknologi dalam pendidikan. Salah satunya juga adalah kita boleh menggantikan bahan-bahan wujud itu yang susah mungkin kita bawa. Contoh kata kita untuk menunjukkan dinosaur, sudah tentu tidak dapat menunjukkan budak itu apa itu dinosaur. Tapi melalui gambar, melalui video kita dapat tunjukkan bagaimana bentuknya dinosaur itu pada murid-murid kita. Dan secara langsung dia boleh merangsang berbagai daya dalam proses PDPC. Apabila kita melibatkan dua daya dalam satu masa pengajaran PDPC, pembelajaran itu akan lebih berkesan. Oke, untuk kenapa saya mengharapkan presentation ini boleh meningkatkan kompetensi guru dalam mengendalikan proyektor. Pertama, untuk kita semua, kita tingkatkan kompetensi guru dalam mengendalikan proyektor. Bagaimana kita boleh menyambungkan proyektor dengan begitu cepat? Oke, begitu cepat. Apabila kita mengetahui setiap step dari awal dan daripada penyediaan hingga pemasangan itu, kita hanya mengambil masa yang sekejap saja. Tidak perlu lama dan kita boleh terus dengan PDPC kita. Oke, guru ada yang ingin untuk membeli sendiri komputer proyektor sendiri. Kadang-kadang dia selalu menjadi pertanyaan kepada guru-guru. Bagaimana yang sesuai untuk saya bawa ke kelas? Bagaimana yang perlu saya pilih untuk memilih proyektor? So, pertama sekali adalah bagi saya adalah size dan berat proyektor tersebut. Mengapa? Satu adalah apabila kita berpindah dari kelas ke kelas. Lagi-lagi sekolah yang mempunyai bangunan yang tinggi, kelas yang mempunyai tingkat yang berbeza. Dia membawa satu kesukaran bagi seorang guru. Jadi size dan berat ini sangat memainkan peranan penting untuk guru. Bukan saja perempuan, lelaki juga termasuk. Kalau dia terpaksa membawa benda berat naik turun, dia akan menjatuhkan semangat kadang-kadang untuk membawa proyektor. Tetapi kalau dia dapat bawa proyektor yang kecil ataupun lebih ringan, saya rasa dia semangat untuk mengajar itu akan bertambah. Jadi apabila kita kemas juga sangat cepat, so kita perlu untuk memilih proyektor yang sesuai dengan kita. Oke, pertama adalah size dan berat proyektor tersebut. Oke, pada ketika ini yang kita sering nampak di kedai-kedai adalah dua jenis, LCD dan juga DLP. Oke, apa itu LCD? Liquid Crystal Display. Dan yang kedua yang sedikit terbaru, DLP. Dan sekarang ada DLP yang menggunakan proses yang lebih lebih canggih dengan menggunakan LED, DLP dengan menggunakan DLP. Tetapi pada ketika ini saya akan fokus kepada yang
banyak kita gunakan di sekolah adalah liquid crystal display dengan digital light processing. Biasa paling terang di sini adalah satu menggunakan digital, yang satu hanya menggunakan liquid crystal display. Apa liquid crystal display ini? Kalau kita dengar dahulu tentang OHP, yang besar, kita lukis di kertas, letak di atas pancaran dan akan dipancarkan. Dia menggunakan konsep yang sama, tetapi dia memindahkan gambar melalui laptop kepada screen. Itu saja dia punya perbezaan. Oke, tetapi dia masih menggunakan lampu, dan lampu itu akan dipecahkan kepada beberapa lampu asas, dan lampu asas itu akan membentuk gambar. Kalau digital light processing ini pula, perkataan digital itu sudah membawa maksud dia menggunakan prosesor untuk proses gambar melalui pancaran warna, dan akan menghasilkan satu gambar maupun video. Oke, secara ringkas, LCD dengan DLP. Dari segi warna, LCD baik, DLP itu lebih baik. Oke, tetapi apa yang kita nampak di LCD ini sebenarnya, warna di LCD sebenarnya kita panggil lebih kepada saturation adalah lebih baik berbanding DLP. Oke, jadi kalau kamu berpikir bahwa presentation kamu itu di kelas lebih banyak menggunakan gambar berbanding video, LCD merupakan pilihan yang terbaik. Oke, pixel. Oke, apa itu pixel? Yang bentuk kotak-kotak. Apabila dalam movie kita tengok ada bentuk kotak-kotak, itu kita panggil pixel. Di LCD dia sangat kelihatan tetapi di DLP dia kurang kelihatan. Daripada kuasa penggunaan, maksudnya di sini adalah elektrik, adalah LCD ini kurang, manakala DLP ini lebih. Tetapi sekarang punya teknologi DLP ada yang menggunakan penggunaan current yang sangat kurang. Oke, kesan pelangi. Di LCD dia kurang, tetapi di LP dia tinggi. Kenapa benda ini berlaku? Sebab kebanyakan di LP dia akan selalu pasang video. Jadi kesan pelangi itu memang nampak berbanding dengan LCD. Oke, kontras. Kontras ini LCD dia rendah, manakala di LP dia tinggi. Apa ini kontras? Adalah dia dapat membezakan tempat yang lebih terang dengan tempat yang lebih gelap. Apabila kontras ini dia lebih tinggi, bermaksud LCD projector itu dapat menampakkan ciri-ciri yang lebih real. Walaupun dia sangat terang, tetapi tempat gelap itu juga dia akan nampak di situ. Jadi artinya kalau orang itu lebih banyak menggunakan paparan video, DLP adalah merupakan pilihan yang lebih baik berbanding LCD. Oke, lumen. Lumen LCD takat ini baik, tetapi untuk lumen yang lebih baik adalah DLP. Oke, kebanyakan proyektor yang menggunakan DLP, dia perlu lumen yang tinggi sebab dia perlu membezakan kontras daripada gelap dengan terang itu. So, lumen dia DLP itu adalah lebih baik. Kalau dari segi size, LCD memang besar. Kalau kita tengok government berikan dahulu bekalkan LCD yang waktu PPSMI, kita boleh nampak LCD dia besar-besar. Oke, tapi DLP dia punya size lebih kecil. Oke, maintenance LCD mahal sebab dia menggunakan lampu biasa, standard lamp kita panggil. Dan DLP dia murah sebab kebanyakan DLP dia menggunakan LED. Kalau kita tengok LED dia punya lampu kecil-kecil. Jadi itu dia punya maintenance lebih murah. Oke, sumber cahaya lampu biasa dan DLP lampu biasa ataupun LED. Ada dua jenis dia boleh DLP gunakan. Oke, image gambar, nampak image gambar LCD lebih baik berbanding DLP. Yang ini kita perlu ambil perhatian. Apabila kita memilih proyektor, pikirkan bahwa kita perlu ambil
kita perlu banyak paparkan gambar ataupun video. Kalau lebih banyak kan video, lebih baik kepada DLP. Tetapi apabila kita banyak menggunakan gambar, lepas itu kita menggunakan apabila orang ini ya, graf, LCD itu sudah memadai sebenarnya. Oke, ini perbandingan LCD dan DLP. Oke, yang ini saya tunjukkan adalah ini LED projector, ini DLP projector. Oke, LCD projector, maaf di sini salah. LCD projector, kita boleh nampak pixel-pixel dia. Oke, pixel-pixel. Oke, gambar dia lebih terang. Apa yang saya cakapkan lebih terang. Tetapi kontras dia. Apabila tempat ini terang, tempat gelap juga turut terang. Oke, berbanding dengan DLP, tempat walaupun terang, tempat gelap dia maintain gelap, so nampak lebih real. Oke, di sini saya mau di sini saya katakan bahwa apabila kita memilih proyektor, kita perlu pikirkan kalau kita mau banyak menggunakan gambar, LCD projector sudah memadai. Tetapi kalau kita mau ada video dan juga ada gambar, DLP projector merupakan pilihan yang terbaik. Oke, so terpulang dengan guru-guru untuk menilai sendiri. Oke, keystone. Keystone ini adalah kadang-kadang apabila kita meletakkan projector itu tidak sekata, paparannya akan dipaparkan tidak berbentuk segi empat tepat, tetapi dia berbentuk kadang-kadang seperti trapezium. Tetapi buat masa ini keystone ini tidak menjadi lagi masalah sebab kebanyakan proyektor sudah menyediakan keystone. Ada yang manual, ada yang manual, ada yang otomatis, adapun ada yang kedua-duanya. So keystone ini juga sangat penting, kadang-kadang kita letakkan proyektor kita di hadapan, ke belakang ataupun sedikit sengit, tetapi keystone ini membantu untuk kita mendapatkan bentuk empat segi tepat ataupun bentuk empat segi sama. Oke, lamp light. Yang ini sebenarnya yang menyumbang kepada harga apa nih ke proyektor tersebut. Sebab buat masa ini untuk kos lampu standar hanya bertahan kepada 2.000 hingga 4.000 jam saja. Tetapi apabila dia menggunakan LED, kadang-kadang dia boleh mencapai sehingga 10.000 jam. So, selagi lama, lagi mahal, ada sedikit pertambahan kos, tetapi menang memakai. Oke, mahal tapi menang memakai, artinya lebih lama kita gunakan. Bukan artinya dia selepas 4.000 dia akan mati, tidak. Quality gambar itu semakin tidak terang dan terusnya lebih kabur. So, masa itu kita perlu servis dan perlu gantikan. Oke, gantikan dengan lampu yang baru. Oke. Letterboxing. Yang ini kalau kamu nampak dalam tag, apabila kamu pergi ke kedai, tengok proyektor, dia akan ada tulisan format screen yang akan dipaparkan. Oke. Ada 16:9, ada 4:3. Oke. 4 apa itu 16:9? Apa itu 4:3? Oke. Saya tunjukkan apa itu 16:9 dan 4:3. Selalunya sekarang TV sekarang format yang video yang akan dipaparkan kebanyakan dalam bentuk format 16:9. Oke. Letterboxing ini akan terbentuk. Yang ini adalah letterboxing di tepi ini. Apabila kita menggunakan screen 16:9, tetapi kita display 4:3 gambar, dia akan terbentuk ruang gelap di tepi ini. Oke, ini adalah yang terbentuk. Selain itu, apabila kita menggunakan 4:3 punya screen dan kita paparkan video 16:9, letterboxing akan terbentuk di bawah. Oke, so ini lebih kepada bentuk kebanyakan movie. Jadi kebanyakan video sekarang, video yang dihasilkan sekarang adalah berbentuk 16:9. Sebagai saya, kalau saya memilih, saya akan mengambil 16:9. Oke, 16
nisbah 9. Itu bagi saya. Kalau banyak gambar kebanyakan 4 nisbah 3 itu sudah memadai. Tetapi kalau kita mau untuk tunjukkan video pada pelajar-pelajar kita, DLP nisbah 4, 16 nisbah 9 adalah yang paling baik. Itu bagi pendapat saya. Oke, ini merupakan satu teknologi baru, menggunakan 3 LCD. Oke, 3 LCD. Dan ada yang kena panggil sekarang 3 LCD dengan menggunakan sistem DLP. Oke, apa itu 3 LCD? 3 LCD ini dia akan pecahkan sumber cahaya dia ada 3 warna yang berbeda, adalah warna asas, biru, merah dan hijau. Dan akan diproses melalui satu gelung, kita panggil wheel color. Oke, wheel color ini akan berpusing dan akan diproses masuk kepada digital chip, dan chip ini akan paparkan gambar tersebut. Gambar tersebut lebih tajam, lebih kontras, dan lebih baik. Ini kalau kamu tengok di kedai, dia ada tulis ini, dia ada bentuk ini. So, artinya dia menggunakan buat masanya teknologi yang baru. 3 LCD dia lebih baik berbanding DLP dan juga LCD projector. Dia menggunakan 3 LCD dengan sistem DLP. So, ini kita boleh tengok. Alright, 3 LCD. Oke, nisbah kontras ini yang saya maksudkan tadi adalah perbedaan piksel paling gelap dengan paling terang. Kalau kita lihat gambar yang tadi itu, walaupun tempat sesuatu itu terang, tempat gelap itu masih lagi maintain. Oke, itu yang saya katakan tadi. Dan yang paling penting adalah ANSI lumens. Ini kita perlu ambil kira. Ini kalau kita nampak juga dalam tag, dia akan ada tulis lumens. Lumens. Ada 1.500, ada 3.000, ada 5.000. Tapi apa itu lumens? Oke, let's say kita punya kelas terbuka, maksud saya mempunyai sumber cahaya yang terang di sekeliling kita. Kita harus memilih ANSI lumens yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita hanya letakkan proyektor di dalam kawasan gelap, maksudnya tertutup dan tiada sumber cahaya, ANSI lumens yang rendah sudah cukup memadai. Oke? 3.000 ANSI bandingkan, ini 1.000 ANSI lumens, yang di sebelah ini 3.000 ANSI lumens. Ini adalah perbedaan yang sangat ketara. Apabila kita membeli, kita cek ANSI lumens dia 4.000. Oh, kira oke sudah 5.000. Lebih tinggi, lebih baik untuk proyektor. Oke, semakin terang cahaya yang dihasilkan oleh proyektor tersebut. Oke. Selesai tentang proyektor yang kita pilih. Sudah beli, apa yang sesuai dengan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita memasang proyektor. Oke, bagaimana kita memasang proyektor. Betul tadi ada melalui wireless. Kita balik kepada perkara asas menggunakan wayar. Oke, menggunakan wayar. Mungkin kita wireless kepada daripada handphone kepada laptop. Tetapi kalau LCD kita atau proyektor kita bukan smart projector, kita akan balik kepada wayar. Oke? Tetapi perkara ini sangat mudah sebenarnya apabila kita memahami perkara 4 ini. Kita ada proyektor, kita ada laptop, kita ada power cord, kita ada wayar penyambung daripada laptop kepada proyektor, yaitu HDMI ataupun wayar VGA. 4 perkara paling penting kita perlu ada sebelum ada tambahan-tambahan lain yang kita akan bincangkan. Tapi perkara ini paling penting. Proyektor, laptop, power cord, dan wayar penyambung laptop proyektor, yaitu HDMI ataupun wayar VGA. Oke. Ini merupakan port belakang untuk proyektor. Oke. Kita perlu ada sambungan elektrik, kita ada VGA port, dan kita ada HDMI port. Oke. Selalunya wayar VGA port dia punya kepala warna biru. Oke, dia punya kepala warna biru. HDMI port dia punya kepala warna hitam.
So kita tidak akan keliru apabila kita nampak wire itu, kepala dia warna biru itu adalah VGA port. Oke, HDMI port dia berwarna hitam. Oke, dan sekarang ada yang berwarna kuning lah, dia menggunakan orang salutan emas. Oke, untuk HDMI. Tetapi kalau VGA port kebanyakan dia menggunakan warna biru. Oke, ini yang paling penting. Seterusnya, kita lihat ini yang kita nampak dalam komputer kita. So kita sudah belajar tentang proyektor, sekarang kita tengok pula laptop kita. Oke, buat masa sekarang terdapat dua lubang, port HDMI, port VGA. Hanya kita pilih saja mana kita akan masukkan. Oke? Dan kita perlu pilih mana wire yang disediakan. Selalunya apabila kita membeli proyektor, wire penyambung akan disediakan. Antara dia bagi kita port VGA atau port HDMI. Oke? Itu untuk komputer, laptop Windows, kebanyakan Windows. Bagaimana dengan Apple? Apple yang dikeluarkan terbaru, dia mempunyai HDMI, tetapi bagaimana pula keluaran yang sebelum 2015 atau 2018. Satu port yang kita panggil lighting port, yang bentuk ini nih. Ini bentuknya. Kita memerlukan adapter. Mesti memerlukan adapter untuk kita sambungkan komputer kita kepada proyektor. So kita mesti ada ini untuk pengguna Apple. Port ini nampak yang bentuk ini adalah bentuk screen sebenarnya. Okay, tetapi dia menggunakan adapter. Okay. Seterusnya komputer yang paling baru, saya baru-baru beli komputer. Apabila saya cek tiada HDMI, tiada VGA. Dia sediakan USB Type-C. Oke. Karena kita mana dia punya HDMI, tiada dia punya VGA. Dia hanya sediakan USB Type-C. So, sama juga kita menggunakan adapter. So, perlu kita kenal komputer yang kita gunakan. Adakah dia menyediakan port untuk screen atau tidak? Kalau tiada, artinya kita perlukan adapter. Oke, secara ringkas, dalam masa berapa menit kita boleh memasang LCD?
Oke, selesai. Kalau kita perasan tadi, dia apabila dia connect, dia tekan function F4, F3, itu merupakan Windows 7. Pengguna Windows 10 sekarang, kamu hanya perlu tekan icon Windows ini bersama dengan P. Oke? Sekali lagi, icon Windows dengan P. Bukan Control P. Control P adalah untuk kita print. Oke? Tetapi ini adalah icon Windows sekali dengan P. Oke? Sama-sama tekan. Dan pilih duplicate. Oke, apa yang terpapar dalam komputer kita akan terpapar juga di dalam screen projector kita. Alright? Apabila kita off, kita hanya perlu tekan PC screen only yang di atas ini. Oke, extend ini untuk kita membezakan, kadang-kadang kita menggunakan dua screen projector merupakan second kita punya paparan, tetapi kita punya laptop adalah screen pertama. So ada dua screen yang berbeza. Itu adalah extend. Second screen only, laptop kita akan tertutup, screen dia hanya terpapar di screen projector. Yang perlu kita buat sini adalah tekan icon Windows ini tambah dengan P. Itu saja. Dan ini yang merupakan shortcut key. Boleh juga kita pergi setting, project disk, tetapi ini merupakan shortcut. Hanya klik icon Windows dengan P. Selepas itu untuk Apple laptop dia tidak sama untuk pengguna Apple laptop. Saya percaya ada juga guru menggunakan Apple laptop. Oke, di sini saya terangkan bagaimana kita menggunakan Apple laptop. Pertama kita akan klik icon Windows di tepi itu. Kita cari sistem preferences, nampak display di sini. Nampak display sana. Ini kalau dia tidak dapat detect, sebab kadang-kadang screen mirroring untuk Apple perlu kena set semula. Kadang-kadang mungkin ada yang terus detect, tetapi yang ini apabila kamu berhadapan untuk kamu perlu set. Letak sistem preferences. Lepas itu go to display. Daripada display ini kita akan keluar ini. Klik pada arrangement, klik pada mirror display. Selepas itu kembali kepada display dan baru detect display. Itu saja dia punya langkah sebenarnya. Alright. Pertama, ini kita tengok nomor pertama. Langkah tadi hidupkan project. Selepas kita mula-mula connect komputer dengan projector, baru on, baru kita start kita punya projector pertama. Yang kedua, let's say tidak dapat cari laptop tersebut, klik sumber laptop, source search, cari. Kalau tidak dapat detect, tekan source search, tekan. Dan apabila kita nampak paparan, kalau berbentuk trapezium, ini dia punya tugas, saya panggil keystone. Atas ini. Dia ada bentuk trapezium di atas lebih kecil ataupun di bawah lebih kecil. Dan di sini adalah reset secara otomatis. Yang di atas ini secara manual. Dan ini adalah untuk menajamkan gambar kita. Yang itu yang dia punya maksud tadi sebenarnya. Dia tajamkan gambar, ini kita perlu betulkan. Sekian dan terima kasih. Semoga cara ini
sedikit sebanyak boleh bantu kita semua untuk lebih memahami kita punya proyekte, dan saya mengharapkan dengan hanya 4 step ini kita paham bagaimana menyediakan proyek di dalam kelas, dan kita tidak terlalu apa saya perlu buat, apa saya perlu, hanya mengikut step yang telah ditunjukkan, sambung, on, dan set kan. Itu saja sebenarnya. Oke, semoga perkongsian ini mendapat manfaat untuk kita semua. Lebih-lebih lagi dalam era pembelajaran era 4.0, kita menerapkan IT dalam pengajaran dan pembelajaran kita dengan murid-murid. Terima kasih semua.